Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat kepada kita yang tidak berhenti, terutama nikmat iman dan Islam yang masih melekat dalam diri kita. Itulah sebagai modal awal keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Shalawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penghulu segala nabi dan rasul, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mencintai, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah menyampaikan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis ini sanadnya Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, itu puasa dilakukan karena iman dan berharap ridho Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dalam hadis lain, sanad sama, rawinya juga sama, Rasulullah bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, maka orang itu akan diampuni dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dari kedua hadis ini kita memahami bahwa di bulan Ramadan itu ada ibadah yang luar biasa, yakni siangnya kita melaksanakan puasa, malamnya kita melaksanakan qiyamul lail, salah satunya dengan sholatul tarawih. Itu akan menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Menarik, hadis ini luar biasa. Kalau kita merenungkan hadis ini, ternyata ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, ternyata tidak lain adalah bentuk kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam bahasa agama disebut sebagai bentuk rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa ibadah tersebut menjadi sabab Allah mengampuni dosa kita. Jadi kalau kita pikir-pikir, Allah itu memang sayang banget sama kita. Allah itu tahu bahwa kita banyak dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama makhluk. Allah ingin kita ini bersih dari segala dosa. Oleh karena itu Allah kemudian datangkan perintah untuk melaksanakan ibadah. Sifatnya umum saja, tetapi khusus di bulan Ramadan, sebagaimana tadi hadis mengatakan ada dua yang paling utama, yaitu puasa pada siang harinya
kemudian malam kita melaksanakan qiyamul lail. Ini sepertinya dua hal yang tidak terpisahkan, siang dan malam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa ini bukan hanya mengampunkan dosa kita, bukan hanya dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ternyata ada keutamaan lain. Yang pertama, misalnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu minal miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu di akhirat nanti lebih wangi dari parfum yang paling baik sekalipun. Bahasa Rasulullah pada waktu itu namanya misik. Nah, itu salah satu keutamaan dari kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Keutamaan lain, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis dengan sanad Abu Hurairah diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan bahwa idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa guliqat abwabun nar, dan dikunci, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan juga dibelenggu. Nah, apa itu maksudnya? Kan nyatanya kita di bulan Ramadan yang puasa kadang-kadang ada juga godaannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwa keistimewaan di bulan Ramadan, ya, artinya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dia akan kontrol dirinya untuk tidak mudah melakukan perbuatan dosa, seakan-akan itu setan dibelenggu oleh kita. Dia menggoda lewat mata tidak bisa, lewat telinga tidak bisa, lewat mulut untuk makan, minum, dan bicara sembarangan tidak bisa, karena kita betul-betul jaga Ramadan itu dengan puasa kita. Itulah yang mengakibatkan si setan ini seperti terbelenggu. Karena kita jaga betul, maka surga disediakan oleh Allah untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang senantiasa memelihara diri kita, bukan hanya Ramadan tapi juga bulan-bulan setelah Ramadan. Insya Allah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.